Bapak-bapak, ibu, sekalian jemaah subuh yang dirahmati Allah. Pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah masih memberikan kehidupan, memberikan roh kepada kita, sehingga dengan nikmat hidup atau roh masih di badan, kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini. Jika kita telah selesai melaksanakan salat subuh berjamaah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu malam jago apa yang buya topati mau nyawa anaknya cucu sudah itu ibu situ cik itu lah payahnya nyebut yang banyak tuh ya Hero sudah pakai gigi hero. Itu pagi tak bisa dia bang. Baik tak datang belum bisa nasihatnya kan. Ya mungkin kau indah kalau dia dari bangku. Itu kau berani kau tak tadi. Ya, kau tak berani ini. Ada amanah dari guru kita. Kemudian ibu bapak itulah ditinggalkan dari Ramadan seminggu ya. Seminggu lebih. Sedangkan Ramadannya kok mandi di awal supaya bisa menjadi orang yang takwa. Sebab keuntungan orang yang takwa tadi sangat banyak yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang dibacakan tadi dalam surah An-Naba, bagi Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Kalau di dunia kita bermain ada menang. Karena sudah itu kalah oleh ya, tapi kalau kemenangan di akhirat itu diberikan oleh Allah SWT, tidak ada kalah lagi, menang ajaan dan dikatakan menang itu di Allah SWT, yaitu diberikan hadiah kebun-kebun dan buah anggur dimatu di dalam surga, dan gadis-gadis yang montok yang sebaya. Bapak ni yang lebih gadis itu kan orang tua le, rancak-rancak lo, ketujuh orang sedoyo. Dan ada lo situ gale-gale yang penuh berisi minuman yang tidak memabukkan, minuman yang kalau kita minum puih awalnya. Itu diantara balasan bagi orang yang takwa yang dididik di Ramadan selama sebulan. Doke sarugo itu kepada Allah Taala, mereka tidak ada mendengarkan percakapan perkataan yang sia-sia maupun perkataan duto. Perkataan tidak berguna tidak ada situ. Apalagi mencemooh dan lain sebagainya, perkataan tidak ada faedahnya. Bahas sosok nang sulit. Bagaimana je kawan tuan, tidak ada orang yang hati kecil. Nah, kalau di dunia tu, bertemu kita awal dan kecilnya. Tapi kalau dalam sumber Allah Taala, tidak ada perkataan
nambuh situ boleh perkataan butuh. Itulah sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. Ibu-ibu, bapak, di bulan puasa kita ditempa sebulan. Di samping kita melaksanakan puasa itu sebagai latihan itu, maka kita itu pilih dan selalu mengganggu awak, nama aja awak kena buruk terus dikobek, dibenggu di Allah Taala. Sesuai dengan hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidatis syayatin." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Akhir Nabi, apabila lah datang Ramadan, apabila lah masuk Ramadan, dibuka pintu-pintu surga dan dikunci pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Ada itu Allah membimbing kita untuk berlatih selama Ramadan. Untuk dilatihnya berpuasa, menahan daripada segala yang membukukan puasa, menahan daripada berbuat dosa. Sebab yang mengajak kita berbuat dosa setan. Waktu itu di bulan Ramadan dibelenggu, digobek setan, sehingga kita mudah saja melaksanakan amal. Main tarawih setiap malam tak bosan lah. Gunakan Allah supaya yang biasa. Kalau biasa latihan sebulan tu, kalau mantap latihannya sebulan tu, sudah puasa hanya akan menjalankan apa yang dilatih di bulan Ramadan. Nah, itu maka Allah membantu kita, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dikobek, dibelenggu setan-setan. Tujuannya supaya kita nak jangan ada mengganggu untuk melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul, nak tak biasa kita. Sebab kata Nabi, man asya ala syai'in mata alaihi. Syianan biasa dengan sesuatu, maka ini akan mati dengan apa yang biasa. Kita disuruh Allah Ta'ala membiasakan puasa di bulan Ramadan, bersedekah, baca Al-Quran dan amal-amal lain. Tapi kadang-kadang ibu bapak lah sebulan kita latihan, kadang-kadang hal jadi biasa oleh. Itu maka ulang naik Ramadan yang akan datang. Alanya biasa kita lain. Dia gih itu umum Allah. Lalu itu Ramadan. Alanya biasa oleh. Ayolah majalah gitu ya. Tak berubah. Majah atau aja tingkah lakunya sebelum Ramadan, aja itu ya sudah Ramadan. Kayak majah orang. Kalau tak latihan kapar majah, tapi kalau manusia tak majah mada angke Y. Kalau dulu bahasa dulu J nak D je J, D je Y, D je J jadi J dulu. Ini J saja. Jadi Bapak, itu keuntungan latihan selama bulan Ramadan. Kalau lain lulus kita latihan, lain lancar kita latihan, akan terbiasalah kita nanti sesudah Ramadan mulai 1 Syawal. Sehingga larang disuruh ditahan oleh Allah SWT dan Rasulnya di bulan Ramadan, di luar Ramadan tidak diperjualai. Contohnya bujian, contohnya permusuhan, perselisihan. Hendaknya sudah Ramadan kok kita damai, tidak ada rasa benci dan orang lain. Itu ada didik dalam Ramadan, dididik Allah SWT. Kalau masih ada itu, tidak ada perubahan kita,
mungkin kita tak dapat kita takwa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang iko disampaikan dari Ustaz itu, iko Ustaz itu kaji gunjang itu namanya Rasul. Saya kaji gunjang. Sebab itu disampaikan dan Nabi. Ya, kadang-kadang kan bohong itu kalau Ustaz itu saja. Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ramadan cakap merubah bahwa Anda ajar yaitu jawab kan itu. Allah sayang ke kita, tapi kadang-kadang kita tak sayang kepada awak. Tanda kita tak sayang kepada awak, bercampaknya pada awak atau aku. Ya. Boleh awak nyampak pada awak atau aku, yang boleh dosa tak, yang boleh gunjang tak, ya Nabi, ya Allah, awak boleh kan awak campak pada awak. Tuhan Allah, Nabi sayang ke kita, tapi kita tak sayang kepada awak. Dibuat dosa. Sebab nak bawa kita ke neraka adalah dosa. Allah dilatih kita selama Ramadan. Dikobek syaitan nama ajak awak buat dosa tu. Sehingga kita lancar selama Ramadan beribadah. Nak cekik kita masuk akal. Nak cekik kita bagi bantuan pemukul. Dan kita yakin masuk orang bagi buku eko aja pahala orang pasal eko dari buku eko je itu nak dapat dawanya lagi. Tu yakin tak ada ragu. Itu karena dilatih di bulan Ramadan karena syaitan dikobek. Nak mengganggu awak syaitan. Kini layak di bulan Ramadannya kita rajin beribadah, datang sembahyang jemaah, membaca Al-Quran, bersedekah, membantu fakir miskin. Pokoknya segala kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT untuk beribadah, beramal, dilakukan. Kalau lain aja itu, berartilah ada bokehnya Ramadan begitu. Mungkin ada dapat dakwah tiap takwa. Orang yang takwa tadi dia pahala kemenangan oleh Allah SWT yang tak rugi-rugi selama. Itu diantara pahala yang diberikan oleh Allah SWT bagi orang yang puasa yang dapat ditetap takwa. Maka Nabi, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah asru amsalihah ila sab'i mi'ati dhifin. Qala Allah Ta'ala illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yada syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Si Nabi setiap doa amal dan kunjungan di anak cucu Adam tadi kita manusia kau dilipat gandakan pahalanya kebaikannya 10 kali lipat. Selokah kita 2000 dilipat gandakan ya Ta'ala pahalanya jadi 20.000. Kalau selokah kita 100 dikali 10 1.000.000 ya. Yaitu pahala dari Allah Ta'ala kece Nabi. Bahkan sampai dilipat gandakan 700 kali lipat. Itu kalau amal perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul kita lakukan ikhlas karena Allah, dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala pahala dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa insya Allah illa shaum, kecuali puasa Ramadan, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa Ramadan itu untuk aku, wa ana ajzibih, kecuali Allah, aku yang membalasinya. Tidak digenggokan 10 kali lipat, 700 kali lipat. Indah Allah yang membalik. Salah satu di antaranya balasan Allah bagi orang yang puasa, bagi orang yang takwa. Tapi takwa itu tadi dikecilkan di dalam surah An-Naba, mendapat kemenangan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu. Yang lainnya itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Dikecilkan oleh Nabi, orang yang puasa itu dapat 2 kebahagiaan. Ya, farhatani. Pertama, gembiranya waktu berbuka. Bayak buka latih bawa waktu berbuka setiap hari, ataupun kita berbuka
hari raya Idul Fitri. Kemudian gembiranya apabila bertemu dengan Allah SWT esok di akhirat. Ibu bapak, orang yang maha segala-galanya, maha kuat, maha kayu, maha mengetahui segala-galanya. Subhanallah, maha suci Allah daripada segala yang kurang. Itu orang-orang yang paso, yang melakukan paso dengan iman dan ihtisaban, dia kira Allah Taala kemenangan esok bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada cerita ibu, waktu orang lah masuk dalam surga sedua, orang neraka lah masuk ke dalam neraka sedua. Lama nikmati dan diagihkan oleh Allah Taala dalam surga tadi. Orang neraka lah merasukkan pula aja abona azab dalam neraka itu. Bagi Allah pada orang dalam surga masih ada yang kurang masuk mulai ada yang patut ditambah nikmat dia kekalian kepada Allah Taala. Tangan orang ahli surga itu sedoa ayu dia ya. Sesuatu tak ada yang kurang lain. Tidak tasawuf dia lah cukup lah semua. Tak ada yang diminta asal lain. Teman-teman, tak ada yang diminta ada cukup. Baik Tuhan dan agih. Nampak yang tinggi daripada segala nikmat telah engkau rasakan dalam surga. Atau melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan pasal Nabi itu tu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masuknya orang pasal ke dalam surga dalam kapitul Rayyan. Aja keuntungannya, kenikmatannya melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surga itu tidak dapat dikecil. Sedangkan nikmat-nikmat yang lain saja yang dirasakan sebelum melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak tanggung-tanggung. Setelah melihat Allah Subhanahu Wa Taala bertambah juga orang Nabi jago. Waktu itu baca dalam hadis itu istri-istrinya menunggu di rumah. Lah pulang suaminya melihat Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya istri-istri di rumahnya pun tambah juga. Dek suaminya menengok Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata kepala. Tiba di rumah, pada juga naga. Tuan juga nampak ada naik cakap. Hanya itulah setiap seminggu sekali melihat Allah SWT dalam hadis itu setiap hari Jumat. Bertambah juga, bertambah mudah, bertambah sempurna. Hanya itulah dalam surga balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang puasa, yang mendapat kita takwa. Itulah kecikan dari Allah. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia pada sisi Allah adalah orang yang tinggi takwanya, sempurna takwanya. Diusahakan takwa itu dengan puasa dan diri Allah SWT. Tandanya kita orang takwa tidak nampu oleh membuat dosa. Tidak malih lain mengajarkan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul. Itu tandanya takwa sempurna. Jika kalau malih berarti aku bagi dia kedua kau wajib ikut sunat dan sunat ditinggal wajib karena ada sempurna. Itu ada sempurna takwa. Itulah aku bagi bapak setiap iman tadi manja tadi itu ada tadi pelupo. Disuruhlah khatib untuk menyampaikan wasiat takwa. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiat satu khatib menyampaikan buat kepada bapak sampai Jumat. Mungkin dia pelupo ya. Diingatkan
disuruh diinginkan oleh Allah Taala kepada khatib. Tidak sah ketubah kalau tidak ada wasiat takwa. Supaya kita memikirkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manalah sempurna takwa tadi? Tidak nabuh lain membuat dosa, dan tidak malih lain mewajibkan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Itu takwa yang sempurna. Bagi wa itulah balasan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemenangan yang tak tergelugi lagi, kesenangan yang tak ada susah lagi di situ. Sakit saja tak ada situ, tua saja tak ada situ, apalagi yang lain-lain. Kadang-kadang kalau waktu Nabi dulu menyampaikan dakwah ibunya, banyak yang tidak percaya. Kalau tidak percaya saja kepada sabda Rasulullah, tidak percaya saja kepada satu di antara ayat Allah dalam Al-Quran, rusak iman. Apalagi banyak tidak percaya. Ada sampai oleh Rasul, tidak yakin kita oleh rusak iman Allah. Jadi Bapak ada guru-guru Allah SWT menyampaikan suatu pelajaran yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang disangkului dengan Indiawa, karena sampaikan dari Ustaz dari India bahwa padahal Ustaz tadi tidak ada maksud menyindir, tapi kalau ada maksud menyindir, ya salah Ustaz tadi menyampaikan kebenaran, jangan maksud menyindir. Tapi kalau menyampaikan kebenaran, dapat dakwah dua, menyindir dapat orang. Tapi maksudnya itu nih, menyindirnya tu maksudnya janji itu juga kawan itu. Ada kita kau sama Nabi itu masuk surga dah umat aja kau satu. Sedangkan ulama aja kau ustaz aja kau punya kau pewaris Nabi, tujuannya menyampaikan supaya surga orang dan sama. Jangan sampai ada jadi apa suuzan. Anaknya ada dapat satu juga husnuzan, baik sangka. Orang datang ke rumah awak tu, aku nak minta lo kan, nak minta lo kan juga. Tak boleh suuzan, buat sangka. Tapi yang boleh husnuzan. Aku ada lo nak nanti ni do bawa ayat itu lo. Jadi Bapak, mudah-mudahan puasa kita di tahun ini hendaknya puasa yang terbaik pada sisi Allah SWT, sehingga kita bisa menemui Allah SWT di suatu akhirat, dan kita mendapat kemenangan yang hakiki, yaitu bertemu dengan Allah SWT. Kita diberikan oleh Allah SWT surga selokek jenobi dah. Sampai itu bahasa yang paling tinggi, paling sempurna takwanya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka itulah dikatakan Allah, Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Inyo nak patut dicontoh, inyo nak patut diikut. Le bisa kita mengikut inyo kalau tidak ada lemu, tidak maka didoain pengajian, penyampaian dari ustaz-ustaz guru kita. Kondak baca polina dawa hadis-hadis. Hadis apa banyak saja Nabi kita diangkat jadi Rasul sampai dia meninggal. Keciknya, perbuatannya, ketetapannya itu sadonya hadis. Barang banyak hadisnya tak tetong dah. Sehingga ada kita hadis apa baga orang biasa kutub sita, kitab hadis sahih yang 6. Ada situ Bukhari Muslim, ada Tabrani, ada Tirmizi, ada Nasai. Lain tak baca oleh kita sadonya di awal saya bu bapak orang tak baca sado oleh itu maka kita mahu ilmu. Itu orangnya. Yang saja mudah-mudahan ada bapak dari kita sama. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita pada jalannya biridaya. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.